Pagi teman-teman. Pagi. Ngantuk? Enggak. Oke, baik. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Fania dari tim Warta 17 Agustus. Yang mana mungkin teman-teman masih awam dengan Warta 17 itu apa. Jadi Warta 17 adalah portal berita yang dinaungi oleh Direktorat Sistem Informasi YPTA Surabaya. Untuk acara pada pagi hari ini kita mau podcast. Jadi kita di sini sudah bersama Pak Kun. Pak Kun adalah dosen pengampu mata kuliah kita pada pagi hari ini pada mata kuliah Technopreneurship Digital Content kelas A ya, ilmu komunikasi, betul? Oke. Untuk materi yang kita bawakan nanti kita akan membahas mengenai outcome based education Pak, dan bagaimana RPS pada mata kuliah ini untuk kedepannya. Ini adalah pertemuan pertama ya Pak, untuk pertama luring ya teman-teman. Jadi kita langsung bisa bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa di kelas ya Pak, yang sebelumnya bisa lihat langsung ya. Iya, bisa lihat langsung. Sebelumnya kita online ya Pak. Ya. Betul. Oke, langsung saja untuk mata kuliah Technopreneurship Digital Content ini mungkin teman-teman masih awam ya Pak untuk mata kuliah ini. Mungkin bisa dijelaskan gambarannya sedikit secara singkat Pak. Terima kasih Mbak Fania. Saya di sini sebagai dosen ilmu komunikasi di mata kuliah Technopreneurship ini. Saya akan tim teaching sama Pak Pangat. Jadi di sini kita akan kolaborasi, bukan cuma dosennya aja, tapi juga mahasiswanya, teman-teman juga akan kita arahkan bagaimana untuk belajar di bidang ilmu komunikasi dan juga sistem informasi itu di mata kuliah Technopreneurship. Nah, Technopreneurship itu basicnya kan teknologi dan entrepreneur ya. Kita tahu entrepreneur itu kewirausahaan dan kolaborasinya dengan teknologi. Baik. Nah, di sini teman-teman akan belajar bagaimana mengembangkan sebuah ide bisnis ataupun strategi marketing ataupun branding yang kemudian bisa akan lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi yang ada, entah itu dari sosial media, entah itu dari website dan sebagainya. Nah, perlu teman-teman tahu kenapa Technopreneurship ini penting. Kita dari dulu melihat orang yang menjalankan bisnis, mungkin ada yang masih pakai strategi konvensional, bagi-bagi brosur di pinggir jalan atau pakai baliho atau ngiklan di koran. Kita mengalami itu semua gitu. Tapi sekarang sudah mulai bergeser, sudah mulai berkembang. Kita ngeliat iklan, mungkin teman-teman sering lihat iklan di Instagram yang ada notif di atasnya sponsor, atau misal lagi scrolling YouTube kita malah Muncul iklan ya, diwajibkan ya, iya. Diharuskan kita nggak Nonton bisa iklan tersebut. Iya, nggak bisa skip iklan yang durasinya terserah iklannya, bisa ngatur, bisa 1 menit atau 13 detik dan sebagainya. Nah, kurang lebih semacam itu. Perlu teman-teman tahu kenapa Technopreneurship ini penting, karena ada unsur teknologi di situ. Pada saat entrepreneur itu dikolaborasikan dengan teknologi, maka usaha atau bidang usaha itu akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Kata kuncinya di situ, lebih mudah dan lebih cepat. Pada saat teman-teman lihat orang iklan di koran, mungkin jangkauannya orang yang membeli koran. Tapi kalau misalnya teman-teman iklan di YouTube atau Instagram, itu ada kemungkinan di-share atau misalnya di-repost. Bisa mungkin Mbak Fania repost iklan apa, saya nggak follow yang Mbak repost, tapi saya bisa lihat jadinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi berbeda dengan koran. Misalnya teman-teman beli koran terus lihat iklan jual mobil, bahkan belum sekarang nggak ada ya. Nggak ada. Teman-teman nggak bisa nge-share kan, cuma mungkin ngasih tahu keluarganya di rumah seperti apa. Nah, di sini juga di Technopreneurship kita nggak cuma belajar tentang konsepnya, tapi juga komponen apa aja sih yang perlu kita pelajari dalam Technopreneurship. Itu seperti digital content, konten-konten yang sekarang kan kita bisa lihat di media, ada foto, video, atau podcast kayak sekarang podcast yang cuma suara aja, yang lebih fleksibel, bisa didengarin sambil berkegiatan, aktivitas dan sebagainya. Dan sekarang malah ada live itu menurut saya juga jadi konten, walaupun nggak di post, tapi kita bisa punya rasa keinginan untuk nungguin live-nya siapa, kayak misalnya di TikToknya Kak Jil, siapa yang main TikTok di sini kan,
melihat live-nya, oh jualannya seperti ini dan sebagainya, itu juga bagian dari strategi mereka gitu loh untuk memasarkan produknya. Terus ada konten marketing. Setelah kita membuat konten, setelah kita melihat oh konten yang cocok atau relevan seperti apa buat konsumen, kita juga harus memikirkan nih gimana kita memasarkannya. Misalnya kita bikin konten tentang perkuliahan, apakah kita nge-share di Facebook yang bisa dibilang notabene penggunanya orang-orang tua, iya kan? Atau misalnya kita nge-share di TikTok yang penggunanya tuh orang-orang yang nyantai, yang pengen refreshing, yang nggak pengen apa ya, keluar dari kesibukan mereka lah setelah kerja. Nah itu juga bakal kita pelajarin pemilihan media-media atau channel yang tepat untuk bisa memasarkan konten mereka. Nah kurang lebih sekitar itu atau seputar itu materi-materi yang akan kita pelajari di Teknopreneurship, kurang lebih gitu. Oke, baik. Jadi mungkin nanti teman-teman memang mempelajari mengenai bagaimana cara mengkombinasikan ya Pak? Mengkombinasikan sebuah usaha dengan teknologi begitu. Nah lalu kenapa nih Pak mata kuliah Teknopreneurship Digital Content sendiri itu penting, apalagi bagi teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi? Baik, di sini untuk mata kuliah Teknopreneurship perlu saya ingatkan kembali untuk teman-teman bahwa mata kuliah ini akan lebih banyak ke prakteknya, ke praktis daripada ke teori. Mungkin berbeda dengan mata kuliah teori komunikasi atau komunikasi lintas budaya yang lebih banyak teorinya, tapi di sini bakal lebih banyak praktek ya. Nah, kenapa lebih banyak praktek? Jadi tujuan mata kuliah ini buat teman-teman selain memberi knowledge, tapi juga kita sebagai tim dosen itu juga pengen menjadi fasilitator teman-teman untuk mengembangkan skill. Jadi pada saat kita ngasih teori yang dari slide misalnya, oh digital marketing itu seperti ini, strategi kita harus menentukan audiens. Kalau kita cuma tahu, kita nggak bakal tahu di lapangan seperti apa. Nah di situ peran praktik itu nanti teman-teman bakal ada kegiatan seperti simulasi atau buat agensi gitu mbak ya, agensi untuk nanti cari klien sendiri, terus nanti mengidentifikasi masalah seperti apa, strategi SWOT-nya seperti apa. Nah di situ bakal teman-teman tahu nih perbedaan pada saat turun lapangan dan apa yang teman-teman dapatkan di kelas itu bisa disinkronkan gitu. Jadi nggak cuma dapat teori doang. Nah seperti itu. Nah tujuan lainnya adalah teman-teman pada saat nanti sudah lulus jadi sarjana ilmu komunikasi, perusahaan-perusahaan yang di luar sana itu sekarang perkembangannya ya Mbak Fania, itu nggak cuma melihat jurusan, tapi skill ya Pak? Tapi skill teman-teman itu seperti apa? Oke, misalnya Mbak Fania jurusan ilmu komunikasi, yang ditanya itu bukan jurusan ilmu komunikasi ya, tapi yang ditanya bisa apa? Apakah Mbak Fania bisa mengelola sosmed atau Mbak Fania bisa digital marketing? Seperti itu. Jadi kita di sini juga sambil mengajar materi, kita juga bisa menyaring teman-teman. Misalnya masnya lebih fokus ke digital marketing atau mbaknya lebih fokus ke desain grafis, itu nanti jadi bisa lebih fokus pada saat nanti lulus. Teman-teman juga bisa menentukan, oh saya bidangnya di A, B, C dan sebagainya. Baik. Jadi mungkin teman-teman nanti bakal di mata kuliah ini lebih mengasah skill dari teman-teman sendiri itu seperti apa gitu bersama Pak Supangat dan Pak Kun pastinya. Lalu untuk metode pembelajaran Pak, metode pembelajaran dari Teknopreneurship Digital Content sendiri itu seperti apa? Apakah Pak Kun tadi sudah sempat menyampaikan bahwa tim teaching dengan Pak Supangat, betul ya Pak? Jadi di sini kita sebagai mahasiswa ilmu sosial, menurut saya kita perlu banget untuk bukan sekedar tahu ya, kita tahu bagaimana sistem informasi itu bekerja dalam Teknopreneurship. Walaupun mungkin ada hambatannya karena kita mata kuliahnya tidak ada tentang coding, IT seperti itu kan nggak ada. Jadi di sini mata kuliahnya sangat memfasilitasi teman-teman. Nanti kita bakal menjelaskan untuk ranah komunikasinya akan saya bantu jelaskan. Untuk ranah informatika pasti Pak Pangat bisa lebih sederhana penyampaiannya, nggak seperti teman-teman bayangkan angka coding yang ribet sebagainya, pasti menyenangkan. Karena Ilkom biasanya kan nggak mau Pak mempelajari seperti coding dan lain-lain, malas mereka. Menjauhi angka. Iya, menjauhi angka lebih tepatnya. Lalu untuk
sistem pembelajaran Pak untuk mata kuliah ini, apakah yang diterapkan seperti apa untuk mencapai tujuan dari mata kuliah ini sendiri? Mata kuliah entrepreneurship yang kalau teman-teman lihat orang membuka bisnis, jarang bisnis dia cuma buka sendirian gitu. Pasti ada timnya, pasti ada tim desain grafis, ada yang marketing sendiri, ada yang riset sendiri. Begitu juga di sistem pembelajaran di sini nanti Mbak. Kita ada tugas kelompok, ada tugas individu, bagaimana kita nanti bikin konten YouTube. Konten YouTube gak mungkin bikin sendiri, skripnya sendiri, terus pasti tim ya? nge-tag sendiri, terus yang nanti ngomong siapa kan pasti butuh tim. Nah di situ juga bakal melatih gimana teamwork teman-teman untuk bisa menjalankan sebuah project, entah itu YouTube, entah itu yang agensi saya bilang tadi, entah itu membuat tugas-tugas lainnya. Di situ bakal kembali menggali potensi teman-teman itu supaya tahu oh aku lebih jago di bidang yang mana. Oke. Lalu untuk outcome Pak atau luaran dari technopreneurship sendiri seperti apa? Oke, di sini kan berbeda ya dari semester lalu. Sekarang kita pakai sistemnya OBE, Outcome Based Education. Jadi menurut saya ini bagus banget karena cukup selaras dengan sistem MBKM yang diterapkan sama Pak Nadiem yang mendorong teman-teman untuk lebih banyak turun lapangan, yang mendorong teman-teman untuk bisa lebih banyak mengasah skill sembari mendapatkan knowledge dari bangku perkuliahan. Dari MBKM teman-teman bisa lihat ada kegiatan magang, ada kewirausahaan. Nah dari OBE ini juga sama. Pada saat outcome nanti teman-teman diharapkan bisa mempunyai skill-skill atau project yang sudah dilakukan sebelumnya, yang sudah terbukti, yang sudah saya dan Pak Pangat evaluasi juga. Jadi pada saat lulus mata kuliah ini, teman-teman memang bisa dibilang valid gitu. Untuk lulus mata kuliah ini buktinya, tugasnya seperti ini, skill yang dimiliki seperti ini. Oke. Jadi mungkin memang pada mata kuliah Technopreneurship Digital Content sendiri nanti kita berfokus pada outcome-nya ya Pak, warnanya seperti apa dan tadi lebih mengasah skill teman-teman. Jadi kita nggak banyak di teori begitu ya Pak. Iya. Jadi mungkin praktik ya mungkin. Iya. Untuk selanjutnya rancangan pembelajaran semester Pak atau RPS dari mata kuliah ini mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman sedikit untuk pegangan ke depan seperti apa? Oke. Baik, di mata kuliah ini mungkin teman-teman bakal lebih banyak melihat visual daripada teks. Lebih banyak. Karena males biasanya Pak kalau baca teks. Kalau udah tugasnya minggu depan review jurnal, mukanya udah beda semua. Udah beda. Tapi kalau misalnya disuruh desain kan kreativitas ya. Kita nggak bisa nentuin desain. Ya udah desain warnanya harus kuning, nggak bisa. Jadi benar-benar apa yang teman-teman rasakan yang bisa teman-teman visualisasikan itu bisa bebas dituangkan di sini. Nah sama kayak RPS yang sudah dibuat sama saya dan Pak Pangat, itu dosennya ngasih RPS dalam bentuk tabel, kata-kata, angka, simbol, apapun itu yang mungkin teman-teman ada yang nggak ngerti. Teman-teman cuma pengen lihat materi apa sih yang akan diajarkan. Nah di sini saya dan Pak Pangat berusaha untuk memvisualisasikannya supaya teman-teman bisa gampang mengerti, supaya apa yang teman-teman butuhkan itu langsung sampai. Teman-teman nggak perlu lihat kode CPMK atau apapun yang itu penting, tetapi ini jauh lebih penting buat teman-teman. Jadi selama 1 semester ini kita akan belajar tadi yang sudah disebutkan, digital content marketing, lalu ada e-commerce dan marketplace. Dari seputar ini bakal berkembang lagi ke digital marketing, lalu ke Google Ads, lalu ke YouTube juga. Jadi ini garis besarnya aja. Garis besar, nanti di dalamnya bakal ada sub-sub materi lagi yang saya dan Pak Pangat juga sudah merencanakan sedemikian rupa supaya penyampaiannya enak, nggak ujuk-ujuk langsung ngasih semua konten yang harus dipelajarin. Jadi teman-teman bisa santai belajarnya. Oke, jadi ini bisa langsung diakses di e-learning teman-teman bisa langsung di. Jadi untuk RPS visual ini, untuk OBE yang disampaikan oleh Pak Kun tadi ada di Elitak teman-teman masing-masing. Jadi bisa mungkin yang mau baca atau cek sudah ada di Elitak gitu. Nah, untuk selanjutnya Pak, dari tadi saya bertanya dengan Pak Kun, sekarang mungkin gantian Pak, teman-teman mahasiswa Technopreneurship Digital Content yang ada pertanyaan atau bertanya-tanya mengenai gambaran mata kuliah
kuliah ini seperti apa, atau mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung, angkat tangan. Nanti dijawab oleh Pak Kun atau mungkin Pak Supan. Mau tanya, berarti nanti itu kita lebih banyak tugas ya? Lebih banyak tugas praktek untuk mengerjakan kayak yang ada di materi pembelajaran itu? Yang jelas kita bakal tadi tugas praktek itu enggak saya dan Pak Pangat lepas kasih terus kita tinggal nunggu kumpulin di Elita. Tapi sama pengerjaan itu juga mungkin nanti ada durasinya yang tugasnya itu 1 minggu atau 2 minggu. Kita juga sama Pak Pangat udah kalkulasikan gitu. Misalnya tugasnya cukup berat ya tugasnya kelompok, jadi bisa dibagi. Kalau misalnya tugasnya saya dan Pak Pangat ini melihat potensi setiap mahasiswa mungkin individu, jarak waktunya juga pasti kita tentukan gitu loh. Ada lagi? Apakah ada lagi teman-teman yang mau bertanya selain Mbak Adinda? Atau yang mau cerita sudah punya pengalaman di digital marketing, mungkin sudah coba jualan di Shopee, kan banyak sekarang Mbak. Iya. Banyak yang udah buka usaha-usaha biasanya Pak, di Shopee jualan. Kan bisa disambi sambil kuliah kan bisa. Apakah ada lagi teman-teman? Kelihatannya lapar semua nih Pak. Iya kan? Udah jam-jam makan siang ini ya kan? Jadi sudah cukup kelihatannya Pak, teman-teman. Oke, jadi itu tadi penutup podcast kita pada hari ini Pak. Terima kasih kepada Pak Kun dan Pak Supangat selaku dosen mata kuliah Technopreneurship Digital Content. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada kelas pada hari ini. Dan saya Fania selaku perwakilan dari tim Warta 17 Agustus pamit undur diri. Terima kasih.